Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Loves me when I look up, up, up. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me 'cause He loves me. Shalom teman-teman, jangan lupa di bulan Februari ada acara Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Februari 2023 jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you. Bye. Shalom anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Judul kali ini 1:1000. Wow, apa itu? Ayo duduk yang manis. Kita siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan, oke?
Semua sudah makan kan? Makan apa tadi? Mungkin ada yang makan roti sama telur, dikasih keju, minum susu. Mungkin ada juga yang makan nasi sama sayur. Lihat nih, loh pinter ya. Tempe penyet atau ayam goreng. Atau mungkin empal daging. Wow, macam-macam ya mama siapkan. Habis itu mama kasih lagi buah. Ditambah lagi susu. Tambah lagi vitamin. Kenapa sih kok mama repot-repot siapin makanan vitamin buat kamu? Supaya badannya anak-anak bisa kuat, sehat, tumbuh makin lama makin besar, juga makin pintar kan? Apa ada yang seperti ini? Sudah dipanggil-panggil mama, disiapin mama makan, masih nggak mau. Nggak mau mama, nggak enak, nggak suka ikannya, nggak mau sayurnya, nggak mau mama. Ada yang belum makan. Atau mungkin seperti ini ya, diadu-adu aja nggak dimakan-makan. Aduh, akhirnya jadi nggak enak makanannya. Gimana akibatnya kalau nggak mau makan? Jadi seperti ini nak, lihat lemah badannya, jalan aja nggak kuat. Gimana caranya mau pergi ke sekolah, mau belajar, nggak bisa ya, nggak kuat. Lama-lama kalau diterusin sakit, nggak bisa sekolah. Lain kan sama ini, kalau suka makan, nurut pada mama, badannya jadi kuat. Jadi sehat, bisa sekolah, bisa bermain, bisa ke sekolah minggu. Oleh karena itu, semua kita mulai dari anak-anak yang paling kecil, juga papa, mama, nenek, kakek, semua makan kan? Satu hari makan 3 kali, pagi, siang, malam. Terus makannya setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin lagi makan terus. Bisa enggak? Kalau hari Senin makan, lalu Selasa, Rabu enggak mau makan mama. Nanti Kamis aja baru makan lagi. Bisa? Enggak bisa ya. Harus setiap hari makan secara teratur. Baru kita bisa jadi sehat dan kuat. Karena itu makanan ini disebut kebutuhan pokok kita. Setiap hari harus makan dengan baik, dengan teratur. Supaya tubuh kita jadi kuat, jadi sehat. Tapi gak cuma tubuh jasmani aja loh yang butuh makan. Jiwa kita juga butuh makan. Apa makanannya? Ya ini. Ke sekolah minggu, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Lihat ini anak-anak, senang sekali memuji Tuhan. Setelah itu dengar firman baik-baik, diperhatikan. Gak cuma di sekolah minggu, juga di rumah setiap hari. Baca Alkitab, dengar baik-baik kalau papa atau mama cerita setiap malam. Dengan demikian, jiwa kita jadi kuat. Nggak lemah, nggak loyo. Kalau jiwa kita kuat, bisa menang lawan setan. Lihat ini, meskipun ada setan datang, ganggu-ganggu, goda, atau nakut-nakuti, nggak takut. Hai setan, aku punya Tuhan. Diusir setannya, lari setannya, kalah dengan anak-anak yang cinta Tuhan. Tapi kalau nggak cinta Tuhan, nggak mau ke sekolah minggu, lihat itu, ada yang jatuh, kalah dia ya. Karena itu setiap hari kita harus membaca Alkitab, berdoa baik-baik, juga rajin ke sekolah minggu. Semua kita, sejak dari zaman dulu, zamannya Alkitab ditulis sampai sekarang. Ada satu cerita yang Tuhan khusus tuliskan di dalam Alkitab buat anak-anak loh. Lihat ini anak ini, masih kecil. Mungkin umurnya baru 3 tahun, baru lepas dari susu. Sudah tidak menyusu lagi pada mamanya. Anak ini diajak oleh mamanya, papanya pergi ke bait Allah. Ngapain ya?
Biasanya kalau umur 12 tahun seperti putra manusia Yesus dibawa pergi ke bait Allah ikut berbakti. Tapi anak ini jauh lebih kecil. Mungkin 3 atau 4 tahun sudah dibawa ke bait Allah. Sampai di bait Allah diserahkan kepada imam, hamba Tuhan, pendeta yang ada di bait Allah itu. Kenapa kok diserahkan? Apa mamanya sudah gak sayang lagi? Atau papanya udah malas gak mau pelihara lagi? Tidak, bukan itu sebabnya. Sebabnya karena sebelum itu mama dari anak kecil ini tidak bisa punya anak. Sudah menikah tapi belum dapat anak. Lihat dia sedih sekali, dia menangis. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta anak Tuhan. Kalau saya dikasih anak itu akan saya persembahkan kepada Tuhan. Supaya anak ini melayani Tuhan. Ya, tidak hanya berdoa di rumah, juga dia pergi ke bait Allah. Bait Allah itu sama seperti gereja sekarang ya. Dulu namanya bait Allah, adanya di Yerusalem. Di bait Allah dia berdoa lagi, minta Tuhan saya minta anak. Nanti kalau Tuhan kasih anak itu akan saya serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan dengar. Tuhan betul-betul kasih anak. Loh, ini dia anaknya. Manis, nurut sekali. Dan ibu ini dia menepati janjinya kepada Tuhan. Waktu anak ini sudah cukup besar, sudah tidak menyusu lagi, dibawa pergi ke bait Allah. Diserahkan kepada pendeta yang ada di bait Allah itu. Siapa yo namanya anak kecil ini? Ada yang ingat? Siapa? Iya, Samuel. Samuel. Dia diserahkan ke bait Allah, kepada Tuhan. Dipelihara oleh hamba Tuhan. Namanya Imam Eli. Setelah papa mama dari Samuel selesai beribadat, selesai kebaktian, mereka pulang lagi ke rumahnya di kota Ramataim. Jauh itu, di pegunungan Efraim. Jauh dari kota Yerusalem. Tapi Samuel apa diajak pulang juga? Tidak. Samuel ditinggal di bait Allah. Tidak ikut pulang dengan papa mamanya. Lihat, loh Samuel sekarang tinggal di bait Allah. Gak pulang lagi. Kenapa kok Samuel ditinggal di bait Allah? Apa supaya Samuel bisa jalan-jalan di kota Yerusalem? Yang lebih besar, lebih ramai. Mungkin mainannya ada lebih banyak, macam-macam, lebih modern. Seperti itu? Tidak. Apa supaya Samuel bisa shopping, pergi ke mall, beli mainan yang banyak. Atau kuliner, beli makanan yang macam-macam. Apa seperti itu? Tidak juga. Lalu buat apa? Ingat tadi buat apa mamanya janji kepada Tuhan? Untuk melayani Tuhan. Dari kecil si Samuel ini sudah diajar untuk melayani Tuhan. Dia dididik oleh Imam Eli. Tentu melakukan pekerjaan yang sederhana, yang mudah-mudah dulu. Mungkin membersihkan bait Allah, menyalakan pelita. Satu persatu diajari oleh Imam Eli. Juga si Samuel diajar membaca, menulis, belajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau kita sekarang baca Alkitab, belajar dari Alkitab. Diajar si Samuel dan dia menurut. Lihat tuh, gak marah-marah kan? Mukanya gembira kan? Dia senang sekali. Sampai beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, si Samuel ini makin lama makin besar. Dan dia terus membantu di bait Allah. Melayani Tuhan di bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Tentu banyak yang dikerjakan ya oleh Samuel. Apalagi Imam Eli ini makin lama makin tua. Matanya sudah kabur, sudah tidak bisa lihat jelas. Tentu makin banyak tugas-tugas dari Imam Eli yang
dikerjakan oleh Samuel. Makin lama makin banyak yang dikerjakan, makin sibuk si Samuel. Bagaimana Samuel? Apa dia marah-marah? Aduh, gara-gara mama, aku nggak bisa main seperti anak-anak lain. Mesti kerja di bait Allah, bantu Imam Eli, nggak enak. Apa seperti itu Samuel? Atau mungkin dia nangis-nangis, nggak mau minta pulang ke rumah mama, nggak mau di sini lagi. Apa seperti itu? Tidak loh. Alkitab catat Samuel tidak seperti itu. Dengan senang hati, Samuel ini setiap hari melayani Tuhan, kerja buat Tuhan. Samuel mau belajar melayani Tuhan. Karena itu Tuhan beri hikmat, akal budi, kepandaian, kekuatan juga. Sehingga Samuel bisa melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Dia lakukan semuanya dengan hati yang senang, dengan penuh sukacita setiap hari. Bukan cuma 1 bulan atau 2 bulan, terus bertahun-tahun sampai Samuel ini besar. Padahal di bait Allah itu ada loh Imam Hofni, Imam Pinehas yang nakal, yang jahat, suka berbuat semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Nakal ini Hofni dan Pinehas, gak mau nurut pada perintah Tuhan. Berbuat aku maunya pokoknya seperti ini. Ngelawan firman Tuhan. Ngelawan juga papanya. Pasti Samuel kecil ini suka diganggu-ganggu ya. Mungkin suka diperintah ini itu kerjakan. Tapi gimana Samuel? Apa dia marah-marah, nangis-nangis? Tidak loh. Samuel diberi hikmat oleh Tuhan. Dia bisa menjawab dengan tepat. Bisa berbuat dengan tepat. Dan makin lama, makin besar, makin bijaksana si Samuel ini. Jadi dia kerjakan semua pelayanannya tidak dengan terpaksa, tidak dengan nangis-nangis. Bukan karena dipaksa oleh mamanya, bukan karena dipaksa oleh Imam Eli. Tidak, tapi dengan senang hati. Setiap hari dia kerjakan. Setiap hari si Samuel ini berbakti kepada Tuhan, ikut dalam semua kegiatan kebaktian yang ada di bait Allah itu. Ya, dia senang sekali. Oleh karena itu, Tuhan juga cinta sama Samuel. Tuhan juga senang sama Samuel. Ingat gak ceritanya bagaimana waktu malam Samuel tidur, Tuhan panggil si Samuel. Tuhan mau berbicara pada Samuel. Tuhan mau cerita-cerita, omong-omong dengan Samuel. Persis seperti anak-anak kalau omong-omong sama papa mama. Tapi ini omong-omong sama Tuhan loh. Hebat ya. Tuhan mau omong-omong sama Samuel. Kenapa? Karena Samuel cinta pada Tuhan, cinta rumah Tuhan, rajin berbakti, suka datang ke sekolah minggu. Karena itu Tuhan juga cinta pada anak-anak yang seperti ini. Siapa yang mau dicintai oleh Tuhan? Siapa yang mau Tuhan datang omong-omong cerita-cerita sama kamu? Angkat tangan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga mau Tuhan seperti Samuel. Aku mau rajin ke sekolah minggu, mau rajin berdoa supaya Tuhan juga sayang sama aku. Janji ya sama Tuhan, bukan janji sama tante loh. Sampai besar si Samuel ini terus melayani Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai Samuel jadi seorang nabi yang indah di hadapan Tuhan. Yang heran dia mengurapi raja pertama, raja kedua dari Israel. Sampai akhir hidupnya Samuel ini indah di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia suka, cinta akan Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Rajin ikut kebaktian sekolah minggu. Seperti ayat ini. Ini ayat pokok kita hari ini. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lihat, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, lebih baik 1 hari di gereja daripada 1000 hari di tempat lain. Banyak loh adik-adik bedanya antara 1 dengan 1000. Banyak sekali. Lihat gambar ini. Ini 1 bola kecil. Ini cuma 1. Kalau ini 1000, di dalamnya itu penuh bola-bola kecil. Bayangin banyak kan? Kalau adik-adik dikasih milih yang mana? Milih yang 1 atau yang 1000? Milih 1000 kan? Banyak sekali bedanya. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan, semua anak yang cinta Tuhan lebih suka 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa kok seperti itu? Nggak cuma Samuel aja, juga Daud. Kita lihat yuk si Daud ini. Raja Daud bilang dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, "Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya." Juga Daud, dia sangat suka di rumah Tuhan. Lebih suka di rumah Tuhan daripada di tempat-tempat lain. Bayangin. Padahal rumah Tuhan itu biasa-biasa aja. Pada waktu zamannya si Daud, rumah Tuhan itu hanya seperti kemah biasa seperti ini. Gak ada bagusnya, gak ada indahnya, gak ada playground tempat bermainnya, gak ada loh. Gak ada tempat game, gak ada kuliner di situ, gak ada mall di dalam sana, gak ada. Biasa gitu aja. Padahal si Daud dia kan raja, dia punya istana yang bagus. Di dalamnya pasti ada banyak barang-barang yang indah-indah. Ada juga tempat makan, ruang makanannya yang banyak makanan enak-enak, lengkap dengan koki yang pintar-pintar. Mungkin dia punya banyak barang-barang mainan yang bagus-bagus ya. Ada playgroundnya, mungkin ada banyak binatangnya, mungkin ada anjing, kelinci, apalagi yang lucu-lucu. Semua Daud bisa dapatkan, dia raja. Pasti bagus sekali rumahnya di istana itu. Tapi kenapa? Kok Daud lebih suka di rumah Tuhan daripada di rumahnya sendiri atau di tempat-tempat lain? Dia lebih senang tinggal di rumah Tuhan. Ya kenapa kok bisa seperti itu? Karena Daud ini cinta pada Tuhan Yesus ya. Dia sangat cinta pada Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Kita bisa omong-omong dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bicara pada kita. Senang sekali. Tuhan beri sukacita, Tuhan beri damai sejahtera. Pernah enggak adik-adik rasakan pada waktu kalian menyanyi, memuji Tuhan, Tuhan memberi sukacita dalam hati kalian. Mungkin kalian enggak mengerti kenapa ya kok aku bisa senang hatiku. Kalian enggak mengerti, tapi Tuhan beri sukacita itu dalam hati kalian. Selain ketemu Tuhan, juga ketemu teman-teman yang sama-sama cinta Tuhan. Mungkin kalian bermain bersama, mungkin kalian makan atau pergi ke tempat bermain bersama dengan teman-teman yang sama-sama cinta Tuhan Yesus. Kelihatannya kan sama tante makanan yang dimakan, tempat playgroundnya juga sama. Kelihatannya dari luar memang sama, tapi nggak sama loh. Kalau kita sama-sama dengan orang-orang yang cinta Tuhan, ada hadirat Tuhan datang. Tuhan mau datang di tengah-tengah kalian. Tuhan beri sukacita. Juga kalau sama-sama teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan, gak akan diajak nyontek kan? Gak akan diajak berbuat nakal, mencuri, berbohong kan? Pasti kalian bisa saling menasehati, saling menguatkan. Jangan berbuat seperti itu loh. Tuhan Yesus gak suka. Akhirnya Tuhan yang senang hatinya, kalian bisa diberkati.
Kenapa lagi kok bisa seperti itu? Tuhan beri sukacita yang luar biasa. Yang lain daripada yang lain. Mungkin kalau kalian pingin satu mainan. Mungkin yang perempuan pingin, ini set. Kitchen set atau make up set. Mungkin yang laki sukanya apa? Hot Wheel, mainan mobil-mobilan dan lain macam-macam. Mungkin kalian pikir, kalau aku bisa dapat mainan itu, pasti senang sekali hatiku. Pasti aku bisa gembira sekali. Kalian minta, mama minta beliin, papa minta beliin dong mainan itu. Dan pada waktu papa mama beliin, wow senang sekali. Mungkin setiap hari kalian mainkan, pergi kemana-mana dibawa. Semua teman di kelas diceritai, aku udah dapat loh mainanku yang aku inginkan. Mainan baru bagus loh. Tapi lihat, coba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian gimana? Apa mainannya masih dibawa terus? Dibuat main terus setiap hari? Enggak kan? Udah mulai bosen. Udah mulai ditaruh mainannya. Bosan sudah. Demikian juga mungkin kalau kalian pergi ke tempat bermain. Pingin ke sana. Ada playground baru. Ada tempat rekreasi baru. Waktu pertama kali datang, wow senang sekali bisa lompat-lompat. Tapi kalau datang kedua kalinya atau ketiga kalinya, ya biasa aja udah tahu. Mungkin kalau diajak keempat, kelima kali udah gak mau, udah bosan. Ini sukacita, kesukaan yang dunia bisa berikan pada kita. Pertama mungkin sukanya senang, kesukaannya tinggi sekali. Tapi kemudian kedua mulai turun. Turun lagi, habis lama-lama. Udah bos. Ayo pergi sana lagi yuk. Enggak mau, udah bosan. Seperti ini, tambah lama, tambah turun, tambah lama, tambah turun. Tapi bukan seperti itu kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita nggak akan habis seperti ini. Makin lama, makin banyak, makin tinggi. Kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dengan firman Tuhan, Tuhan datang di antara kita. Hadirat Tuhan datang sehingga sukacita itu terus melimpah dari dalam hati kita. Dari dalam hati anak-anak ada satu sukacita. Mungkin kalian tidak bisa mengerti kenapa kok seperti ini. Setiap kali aku datang beribadah ke sekolah minggu, ada satu damai, satu sukacita di dalam hatiku. Mungkin kalian belum mengerti, tapi kalian sudah bisa merasakan hal itu. Apa ada yang tidak merasakan? Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kenapa orang lain bisa mendapat sukacita? Kenapa kok saya enggak? Beribadah sungguh-sungguh baik-baik. Tuhan juga akan memberikan sukacita itu dalam hatimu. Seperti Hattie Mae White. Ya, satu anak ini. Pada satu hari si Hattie ini dia menangis di depan gedung gereja. Si Hattie ini tinggal di satu perumahan, satu tempat yang miskin. Gedung gerejanya juga cuman kecil. Waktu itu dia datang, tapi mungkin sudah terlambat. Dia nggak bisa masuk ke dalam gedung gereja. Dia nggak bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu, karena di dalam udah penuh sesak. Dia nggak boleh masuk. Dia nangis di depan gedung gereja itu. Waktu itu datang seorang pendeta. Dia lihat, kenapa nak kamu kok menangis? Saya pingin ikut sekolah minggu, tapi saya nggak bisa masuk, udah penuh sekali. Saya pingin sekali ikut ke sekolah minggu. Pak pendetanya ini kasihan ya, ayo coba ya kita cari tempat ya. Anak ini digandeng ya, dibawa masuk, dicarikan. Akhirnya dapat satu tempat kosong. Wah dia senang sekali bisa ikut sekolah minggu. Lihat, dia begitu ingin, begitu rindu ikut sekolah minggu. Waktu tadi ditolak, dibilang, gak cukup tempatnya. Dia gak bilang, hore aku bisa pulang gak sekolah minggu. Gak seperti itu loh. Dia tetap tunggu di depan
pintu gereja, pengen masuk, pengen ikut sekolah minggu, pengen ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya dia dapat, dia bisa masuk. Setiap kali si Heti ini dia rindu. Sampai suatu kali 2 tahun kemudian Heti ini sakit. Karena dia miskin, keluarganya juga miskin. Gak punya uang mungkin untuk bawa berobat ke dokter. Akhirnya si Heti ini dia meninggal. Pada waktu meninggal, setelah dikuburkan, mamanya bongkar-bongkar ya kamarnya. Ditemukan satu dompet kecil. Dompetnya sudah jelek, sobek-sobek. Di dalam itu dibuka mamanya. Ada uang receh, uang koin. Dihitung ada 57 sen uang koin ini. Dan ada satu surat kecil. Ada satu kertas ditulisi dengan tulisan tangan oleh Heti ini. Bunyinya surat ini, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri sekolah minggu. Lihat, rupanya si Heti ini sejak 2 tahun yang lalu pada waktu dia menangis di depan gedung gereja gak bisa masuk karena udah penuh sesak. Dia mulai menabung. Papa mamanya sangat miskin, tapi dengan seberapa banyak uang jajan yang dia punya, ditabung, gak dipakai untuk beli es, beli makanan, ditabung sedikit-sedikit. Dia pingin tabungannya ini bisa dipakai, bisa membantu supaya gerejanya bisa dibangun jadi lebih besar. Supaya semua anak yang pingin masuk ke sekolah minggu bisa masuk, bisa ikut kebaktian sekolah minggu. Ibu dari Heti bawa ini dompet berisi 57 sen dan uangnya ini diserahkan kepada pendetanya. Waktu pendeta gereja ini dia membaca ini, nangis dia. Kemudian diceritakan kepada jemaat-jemaat yang lain, ayo kita mencoba membangun gereja ini seperti yang diinginkan oleh Heti. Supaya semua anak gak ada yang nangis lagi seperti Heti karena gak bisa masuk ke dalam kebaktian sekolah minggu. Waktu itu ada satu koran yang memberitakan cerita ini. Diberitakan terus sehingga kisah ini didengar oleh banyak orang. Dan mereka bersama-sama menyumbang untuk pembangunan gereja ini. Akhirnya didapat uang cukup banyak, sekitar 250.000 US dollar. Kemudian dibangunkan gereja ini, Temple Baptist Church di kota Philadelphia. Jadi satu gedung gereja yang besar, ada universitasnya, ada rumah sakitnya, dan ada satu gedung khusus sekolah minggu yang besar di sana. Untuk meyakinkan agar tidak sampai ada satu anak pun yang tidak bisa masuk ke dalam gedung sekolah minggu sama seperti Heti ini. Lihat, Heti meskipun dia kecil, meskipun dia miskin, orang tuanya gak punya banyak uang, dia gak bisa bangun gereja yang besar, tapi dia ada satu kerinduan di dalam hatinya. Dia ingin berbuat apa-apa buat Tuhan. Dia ingin bagaimana caranya menyenangkan Tuhan, bagaimana caranya membantu teman-teman yang lain. Biar gak ada teman yang nangis lagi seperti saya dulu. Karena gak bisa masuk ke dalam gedung sekolah minggu, gak bisa ikut ibadah, gak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan lihat Heti yang kecil ini. Tuhan lihat hatinya yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai Heti yang kecil, Heti yang mungkin gak bisa berbuat banyak ini untuk menggerakkan orang-orang. Mereka bisa membangun satu gedung gereja yang besar yang ada sampai sekarang ini. Jadi berkat buat banyak orang. Lihat, mulai kapan kita harus cinta Tuhan, harus rindu untuk beribadah kepada Tuhan, rindu datang berbakti ke sekolah minggu. Mulai kapan? Apa tunggu besar? Enggak, sejak kecil. Seperti Heti, juga seperti Samuel tadi, juga seperti Daud ini. Daud itu cinta rumah Tuhan,
cinta Tuhan bukan setelah dia besar jadi raja baru cinta Tuhan loh. Enggak, sejak kecil. Pada waktu Daud masih di rumah. Lihat, waktu dia masih di padang menggembalakan domba. Waktu itu Daud jauh rumahnya dari Yerusalem. Harus berjalan berhari-hari mungkin baru sampai ke gereja Bait Allah di Yerusalem. Tapi Daud di rumah, di padang, dia selalu menyanyi, memuji Tuhan dengan kecapinya. Gak ada guru sekolah minggu yang memaksa, gak ada papa mama juga yang memaksa. Tapi Daud dari hatinya sendiri rindu bertemu dengan Tuhan. Ini kesukaan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Bahkan ini juga yang Tuhan perintahkan buat kita sekarang. Gak cuma sejak sekarang, sejak zaman dulu, sejak zamannya Musa dan orang Israel. Ingat gak adik-adik ceritanya? Waktu si Musa menghadap kepada Firaun, Musa bilang, Raja Firaun, biarkan orang Israel ini pergi, supaya mereka bisa berbakti menyembah Tuhan. Si Firaunnya bilang, gak usah lah, gak usah semua. Yang laki-laki besar-besar aja biar yang pergi. Biar mereka yang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Anak-anak gak usah diajak, masih kecil aja loh, gak usah kebaktian. Apa Tuhan mau? Tidak. Tuhan bilang tidak, semua harus keluar. Mulai anak-anak yang paling kecil juga harus beribadah kepada Tuhan. Harus rajin ke sekolah minggu. Jadi kita tahu ya perintah Tuhan. Bukan tunggu sampai besar seperti papa mama. Atau sampai tua seperti kakek nenek ini. Sudah bungkuk baru mau rajin ke gereja. Bukan, mulai kecil. Sejak kalian kecil, karena itu nurut kalau papa mama ajak ke sekolah minggu. Rajin berbakti juga di rumah. Kalau sekarang ajak di rumah, kalian gak suka menyanyi memuji Tuhan, gak suka berdoa menyembah Tuhan, nanti di surga gak diterima. Di surga juga gak tahan, kenapa? Karena di surga kita juga terus menyembah Tuhan. Sudah dicatat di dalam Wahyu 4. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau sekarang aja nggak mau ke rumah Tuhan, nggak suka ke gereja, nanti juga ikut teman-teman yang jelek-jelek. Nggak mau pergi ke rumah Tuhan tapi sukanya ke rumah hantu, ke tempat-tempat yang jelek. Udah tahu itu tempat yang Tuhan gak berkenan, Tuhan gak suka, sengaja pergi. Udah tahu itu film-film yang jelek, banyak dukun-dukun, banyak peri, banyak tukang sihir, Halloween, apalagi Ghostbuster, apalagi tuyul dan lain sebagainya. Udah tahu itu bukan temannya Tuhan. Sudah tahu bukan pihaknya Tuhan. Tuhan gak suka. Tetap lihat, tetap nonton, tetap dimainan gamenya, tetap dibaca buku ceritanya. Awas lo ya. Kalau bukan temannya Tuhan, artinya pasti temannya setan. Kalau sudah tahu, jangan sengaja melakukan. Itu namanya buka hati buat iblis. Awas, jangan sampai iblis masuk ke dalam hati, binasa. Karena itu, ayo sejak kecil belajar cinta Tuhan. Rajin berbakti ke sekolah minggu, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Lihat seperti ini, dengan sukacita belajar firman Tuhan. Setiap minggu beribadah ke sekolah minggu. Kamis ada Bible Study Kids. Jumat ada doa sekolah minggu. Ayo anak-anak ikut semua. Supaya Tuhan disenangkan hatinya. Dan kalau Tuhan senang, semua yang kalian butuhkan akan Tuhan berkati. Tuhan yang maha kuasa itu akan beserta dengan kalian. Siapa yang mau? Ayo berdiri.
janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau janji, saya mau seperti Heti, saya mau seperti Samuel, seperti Daud. Dari masa kecil saya mau cinta Tuhan Yesus. Mau rajin beribadah ke sekolah minggu, rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan di rumah juga. Sekarang ayo, semua tangannya dilipat yang baik, matanya ditutup. Kita mau memberi hormat kepada Tuhan. Ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengingatkan saya hari ini untuk rajin beribadah. Baik di sekolah minggu, setiap minggu. Juga mengikuti Bible Study Kids, doa sekolah minggu. Juga setiap hari berdoa memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan di rumah. Tolong Tuhan, saya mau. Tolong Tuhan, ingatkan saya. Kalau mungkin saya lelah, saya malas. Tuhan berbicara, ingatkan saya. Sehingga saya bisa melakukannya dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mendengar janji anak-anak-Mu. Tuhan yang akan menolong, menguatkan anak-anak ini Tuhan. Sehingga sejak masa kecil mereka boleh jadi anak-anak yang indah di hadapan-Mu. Dan Tuhan bisa melindungi, memberkati, memakai setiap anak-anak ini jadi indah seperti Samuel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati orang tua saya, berkati kakak adik, semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani setiap anak-anak ini Tuhan. Berkati mereka semua, berkati masa depan mereka, sekolah mereka, kesehatan hidup mereka dan seluruh keluarganya. Sehingga mereka bersama-sama boleh berterima kasih dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan anak-anak.